Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak solih dan solihah kelas 4? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, hari ini Bu Lulu akan menerangkan tentang IPS di tema 9 Kayanya Negeriku. Untuk mata pelajaran IPS di tema 9, kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sebenarnya tujuan kita belajar itu apa sih? Tujuan kita belajar IPS tentang sumber daya alam itu apa sih? Yang pertama, agar kita mampu memahami tentang sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Dan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 69 ini sudah sangat jelas bahwa Allah menciptakan berbagai macam sumber daya alam yang semuanya dipergunakan untuk kebutuhan manusia. Allah menciptakan tanah yang subur, di mana dari tanah yang subur itu akan tumbuh berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran yang semuanya diperuntukkan untuk manusia. Selain itu, Allah juga menciptakan lebah yang dari lebah dapat menghasilkan madu, di mana nantinya madu itu dipergunakan oleh manusia. Kemudian, sebelum kita belajar tentang sumber daya alam, kita belajar terlebih dahulu tentang lingkungan. Kita harus paham dulu dan tahu dulu apa itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan ada 3. Yang pertama, fungsi sebagai tempat mencari makan. Contohnya, seorang nelayan, bapak nelayan akan memperoleh nafkah dari laut. Yang kedua, pak tani atau petani akan memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Yang ketiga, seorang pengusaha juga akan memperoleh sumber penghidupannya dari proses produksi. Kemudian, fungsi yang kedua adalah sebagai tempat bekerja. Sebagai tempat bekerja ini, Bu Lulu akan menjelaskan bahwa manusia melakukan aktivitas. Dari aktivitas yang dilakukan manusia tersebut akan terjalin interaksi sosial. Kemudian, dengan adanya interaksi sosial, maka akan memunculkan ketergantungan antar manusia. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Untuk bisa hidup, untuk bisa melangsungkan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Jadi akan muncul ketergantungan antar manusia. Kemudian manusia akan mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah sebagai tempat tinggal. Kalian perhatikan 2 gambar ini. Gambar yang pertama, gambar lingkungan yang kotor, yang kumuh, yang banyak sampah. Kemudian lingkungan yang kedua, gambar yang kedua, yaitu lingkungan yang bersih, asri. Ya, dari 2 tempat tinggal ini, menurut kalian yang nyaman untuk tempat tinggal adalah gambar yang mana? Ya, sepakat. Semua menjawab lingkungan yang kedua atau gambar yang kedua. Sudah sangat jelas ya nak ya, bahwa 2 gambar ini akan menunjukkan bahwa kita akan merasa nyaman apabila kita tinggal di lingkungan yang bersih, yang asri, yang tidak kotor, yang tidak ada sampah berserakan. Jadi fungsi lingkungan yang ketiga adalah sebagai tempat tinggal. Kemudian
Kegiatan ekonomi yang tergantung dengan sumber daya alamnya. Yang pertama, masyarakat daerah pantai. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai, mata pencaharian mereka akan banyak sebagai nelayan. Yang kedua, selain itu juga di sana akan banyak kompleks pertokoan. Kemudian akan banyak penginapan, hotel, jasa pemandu wisata, dan penyewaan alat-alat menyelam. Yang kedua, masyarakat daerah laut. Laut itu Indonesia adalah termasuk negara yang memiliki laut yang cukup luas. Kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi itu juga dapat dilakukan di laut. Di laut juga akan terjadi ya, Nak ya, kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Jadi, energi minyak bumi itu tidak hanya didapatkan di darat saja ya, tetapi di laut juga ada. Karena makanya ada itu, Nak, pengeboran sumber energi minyak bumi di laut. Yang kedua, dijadikan sebagai wisata bahari. Yang ketiga, sebagai sumber berbagai hasil laut. Kerang, ikan, cumi, berbagai macam jenis ikan ya, ada banyak sekali di laut. Kemudian masyarakat daerah sungai. Masyarakat daerah sungai ini juga Nak ya, sungai ini sebagai sumber air bagi kehidupan. Karena masyarakat Indonesia masih ada yang sangat tergantung dengan sungai. Contohnya tentunya di daerah-daerah yang pulau-pulau Kalimantan, pulau-pulau Sumatera, itu masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan sungai. Sungai sebagai sumber air bagi kehidupan. Mereka melakukan kegiatan untuk mencuci, untuk mandi, itu dilakukan di sungai. Ada juga sumber sungai itu sebagai sumber pengairan bagi pertanian. Yang ketiga, sebagai untuk jalur transportasi, terutama di daerah masyarakat yang tinggal di Pulau Kalimantan. Mereka masih banyak memanfaatkan, masih sangat tergantung pada sungai karena sungai ini mereka gunakan sebagai alat transportasi. Kemudian sebagai jalur transportasi. Yang keempat, digunakan untuk pasar terapung. Ini juga ada di Pulau Kalimantan. Di sana ada pasar ya, pasar terapung di mana semua kegiatan jual beli dilakukan di sungai, di atas kapal begitu ya, Nak ya. Kemudian yang keempat adalah masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi ini adalah daerah datar yang memiliki ketinggian di atas 400 ya, di atas lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Biasanya untuk masyarakat di dataran tinggi mereka lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani sayur, sebagai petani buah-buahan. Karena memang kondisi lingkungannya, kondisi geografisnya itu sangat cocok sekali dipergunakan untuk pertumbuhan sayur dan buah-buahan. Selain itu, daerah dataran tinggi juga banyak digunakan sebagai tempat wisata. Selanjutnya, masyarakat dataran rendah. Masyarakat dataran rendah ini mata pencaharian masyarakatnya lebih banyak ke petani, ke pegawai, begitu ya, Nak ya, peternak. Karena memang kondisi lingkungannya atau kondisi geografisnya itu cocok untuk daerah pertanian, untuk lahan industri, kemudian untuk peternakan maupun untuk perumahan. Selanjutnya, ini ada tabel mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk sesuai dengan daerah tempat tinggal. Di sini telah Bululuk sajikan dalam bentuk tabel dari masyarakat yang tinggal di daerah pantai sampai masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Selanjutnya,
Sumber daya alam. Kita masuk ke sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada dua jenisnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita akan bahas satu persatu. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Jadi sumber daya alam ini tidak akan habis walaupun kita gunakan terus-menerus karena dapat dihasilkan kembali. Contohnya adalah hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, dan hasil perikanan. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya, karena memang jumlahnya terbatas. Selain jumlahnya terbatas, sumber daya alam ini dalam proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu contohnya minyak bumi, batu bara, gas, aspal, emas, dan lain sebagainya. Kemudian, sumber daya alam dan manfaatnya pun hal ini juga sudah Lulu sajikan dalam bentuk tabel dari hasil pertanian sampai hasil tambang, semuanya bermanfaat untuk manusia. Pada dasarnya Allah yang menciptakan ini, Allah menciptakan sumber daya alam ini, semuanya dipergunakan untuk kemakmuran, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya, apakah kita dapat memanfaatkannya dengan bijak atau tidak. Selanjutnya, dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Apabila kita melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar, itu nanti yang akan berdampak adalah tumbuhan dan hewan yang tinggal di dalam hutan tersebut. Populasi hewan dan tumbuhan di hutan akan berkurang. Selain itu, hewan juga akan kehilangan tempat tinggal karena hutan itu sebenarnya adalah tempat tinggal hewan. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan itu juga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Apabila kita menggunakan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan, yang akan terbunuh, yang akan terbasmi bukan hanya hewan atau tumbuhan sasaran saja, tetapi hewan dan tumbuhan yang sebenarnya menguntungkan untuk tumbuhan itu ikut terbunuh, ikut terbasmi, dan itu akan sangat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Contohnya adalah pengeboran minyak di laut. Dengan melakukan pengeboran minyak di laut, itu akan menyebabkan pencemaran laut. Permukaan laut akan tertutup oleh minyak, sehingga sinar matahari tidak dapat menembus masuk ke dasar laut, sehingga tumbuhan yang ada di dasar laut tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Karena tidak dapat melakukan proses fotosintesis, otomatis pasokan O2 juga akan berkurang, sehingga makhluk hidup yang tinggal di dasar laut akan mati. Yang keempat, perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain akan menyebabkan penumpukan jumlah penduduk di tempat tujuan. Dengan penumpukan penduduk di tempat tujuan, itu akan menyebabkan masalah baru, timbulnya pemukiman-pemukiman kumuh. Yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor ini juga sangat mengganggu keseimbangan ekosistem, apalagi mungkin kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Karena dari kendaraan bermotor ini akan mengeluarkan asap kendaraan ya. Dan dari asap itu yang dikeluarkan adalah CO2, karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan menyebabkan polusi dan banyak sekali makhluk hidup, hewan, tumbuhan yang tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang seperti itu, dengan polusi yang sangat berat, dengan jumlah CO2 yang sangat banyak sekali tumbuhan dan hewan yang tidak bisa beradaptasi dalam kondisi yang seperti itu. Yang keenam, perburuan liar. Perburuan liar ini juga sangat mengganggu keseimbangan ekosistem
karena dengan kita melakukan perburuan secara liar akan menyebabkan hewan-hewan punah, ya nak ya, akan menyebabkan hewan-hewan punah sehingga keseimbangan ekosistem akan terganggu. Yang ketujuh, pengerusakan terumbu karang. Terumbu karang di dasar laut karena warnanya yang indah banyak sekali dimanfaatkan, banyak sekali diambil oleh manusia, dipergunakan untuk hiasan. Padahal terumbu karang itu adalah tempat hidup ikan. Ketika terumbu karang kita rusak dengan mengambilnya karena kita mau gunakan, akan digunakan untuk membuat hiasan, begitu ya nak ya, sehingga hewan-hewan, ikan-ikan kecil, ikan-ikan di dasar laut itu akan kehilangan rumah tinggal, tempat tinggalnya, sehingga banyak dari hewan-hewan kecil itu, apalagi dalam kita mengambil terumbu karang itu biasanya tidak memperhatikan lingkungan sekitar ya nak ya, jadi asal mengambil saja tanpa memperhatikan ikan-ikan yang hidup di dasar laut. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, melakukan hemat energi, melakukan penghematan bahan bakar dan listrik. Yang kedua, penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari dan energi air. Allah telah menciptakan matahari dengan berbagai manfaatnya. Allah telah menciptakan energi matahari dengan berjuta manfaat. Nah, kita gunakan energi matahari sebagai energi pengganti, sebagai energi alternatif. Yang ketiga, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang keempat, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Yang kelima, melakukan daur ulang bahan bekas. Yang keenam, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan. Yang selanjutnya, tidak menebang hutan secara sembarangan. Dan yang terakhir, tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Alhamdulillah hari ini bertambah ilmuku. Semoga apa yang Bu Lulu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan kalian dapat mempelajarinya, dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Bu Lulu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.